Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kali ini di pertemuan ke-15 kita akan membahas penyelesaian soal latihan terkait materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari materi pembahasan di pertemuan ke-9 hingga pertemuan 14. Nah, untuk soal latihan sudah saya share sebelumnya di modul e-learning sehingga kita bisa melakukan penyelesaian soal latihan ini bersama-sama. Mulai dari soal yang pertama, saldo buku besar kas bank PT Lensa per 31 Desember 2018 sebesar 133.393.400 dan saldo menurut rekening koran bank sebesar 135.897.400. Terdapat selisih perbedaan antara saldo menurut pembukuan perusahaan dengan saldo menurut rekening koran bank. Nah, setelah dilakukan penelitian terhadap hasil perbedaan ini, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut. Ya, di antaranya ada poin pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk melakukan atau menyusun rekonsiliasi bank per 31 Desember 2018 dan membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Oke, langsung saja untuk penyelesaian kasus yang pertama, yaitu kita akan menyusun rekonsiliasi bank. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa tujuan dari dibuatnya rekonsiliasi bank ini adalah untuk membandingkan catatan kas bank menurut perusahaan dengan catatan bank menurut bank. Nah, hasil dari rekonsiliasi antara saldo menurut bank dan saldo menurut pembukuan perusahaan itu harus menghasilkan saldo yang sama setelah rekonsiliasi. Oke, kita mulai. PT Lensa rekonsiliasi bank per 31 Desember 2018. Pertama, kita akan sajikan terlebih dahulu saldo kas bank menurut pencatatan bank. Nah, kita kembali lagi ke soal kita. Saldo kas bank menurut pencatatan bank yaitu 135.897.400. Kita akan pindahkan ke kertas kerja kita. Nah, berikutnya saldo menurut buku besar. Saldo kas bank menurut pencatatan perusahaan yaitu 133.393.400. Nah, untuk melakukan perbandingan ini tentunya dari informasi yang hasil penelitian yang tersedia di dalam soal, nanti kita akan melakukan identifikasi per poin. Apakah poin hasil penelitian tersebut akan menambah atau mengurangi saldo kas bank menurut pencatatan bank atau sebaliknya menambah atau mengurangi saldo pencatatan kas bank menurut pembukuan perusahaan. Oke, kita mulai identifikasi dari poin yang pertama. Hasil penelitian yang pertama diketahui bahwa cek yang sudah ditandatangani tetapi masih beredar ada 3 buah cek. Jadi artinya perusahaan sudah menandatangani cek dan memberikan cek tersebut kepada pihak ketiga, misalnya untuk melakukan pembayaran hutang, namun cek tersebut belum dicairkan oleh pihak yang menerima cek dari PT Lensa. Nah, ini berarti disebut dengan outstanding check atau cek yang masih beredar. Cek yang sudah dikeluarkan perusahaan tapi belum dicairkan ke bank. Oke, nah terhadap poin ini, maka kita akan identifikasi transaksi ini sebagai pengurang dari saldo menurut bank. Ya.
cek yang masih beredar atau outstanding check senilai, kita akan jumlahkan jumlah cek yang masih beredar 4.509.000 ditambah 5.005.000 ditambah 2.987.000. Jadi totalnya adalah 12.501.000. Jadi cek yang masih beredar ini sebesar 12.501.000 akan mengurangi saldo kas bank menurut pencatatan bank. Nah, berikutnya poin yang kedua, cek nomor XY 451 sebesar 7.250.000 dari PT Bayu yang telah disetorkan ke bank dikembalikan karena dananya tidak cukup. Jadi artinya di sini perusahaan sudah menerima cek atau setoran dari PT Bayu, misalnya untuk pelunasan piutang dari PT Bayu nilainya 7.250.000. Nah, namun ketika PT Lensa menyetorkan cek tersebut ke bank, ternyata dananya tidak cukup atau saldo tidak cukup atau cek kosong, non-sufficient check. Nah, terhadap transaksi seperti ini, perlakuannya di dalam rekonsiliasi bank, maka kita akan melakukan pencatatannya sebagai pengurang saldo kas bank menurut pembukuan perusahaan. Jadi, untuk poin kedua ini, kita akan catatnya di sisi pengurang dari pencatatan saldo kas bank menurut perusahaan. Ya. Nah, di sini misalnya penerimaan cek kosong dari PT Bayu. Nilainya adalah 7.250.000. Nah, berikutnya poin yang ketiga, transfer dari PT Bangun Karya sebesar 5 juta tanggal 29 Desember 2018 baru terlihat di rekening koran yang diterima tanggal 4 Januari 2019. Jadi artinya kita perusahaan sudah mencatat misalnya penerimaan piutang dari PT Bangun Karya itu pada tanggal 29 Desember 2018. Namun setoran tersebut baru dibukukan di bank pada tanggal 4 Januari 2019. Nah, terhadap transaksi seperti ini, maka kita akan mencatatnya di dalam rekonsiliasi bank sebagai tambahan saldo kas bank menurut pencatatan bank. Lunasan PT Bangun belum dibukukan oleh bank. Atau bisa juga setoran dalam perjalanan, istilah lainnya ya. Nah, kita catat di sini nilainya adalah 5 juta sebesar nilai setoran dari PT Bangun. Nah, berikutnya untuk poin yang keempat. Setoran tunai ke bank tanggal 29 Desember 2018 sebesar 3.500.000 baru dibukukan di bank tanggal 2 Januari 2019. Nah, ini juga perlakuannya sama seperti penerimaan yang belum dibukukan oleh bank, yaitu masuknya ke sisi penambahan di bagian saldo menurut bank. Kita catat. Keterangannya adalah setoran dalam proses. Nilainya yaitu sebesar 3.500.000. Oke. Nah, berikutnya untuk poin yang kelima, bank salah membukukan cek nomor D3715
sebesar 3.725.500 dicatat oleh bank 3.525.000. Jadi artinya kita sudah mencatat dan mengeluarkan cek sebesar 3.725.500. Namun di rekening koran bank itu tercatat pengeluarannya sebesar 3.525.000, sehingga di sini ini adalah kesalahan dari sisi bank. Maka kita akan melakukannya di dalam rekonsiliasi bank ini disesuaikan di sisi pengurang saldo kas bank menurut pencatatan bank. Kenapa? Karena bank mencatat pengeluaran cek lebih kecil, ya, lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, kita beri keterangan di sini, kurang catat cek nomor D 3715. Berapa kurang catatnya? Kita akan hitung di sini. 3.725.500 dikurangi 3.525.000. Jadi kurang catatnya sebesar Rp200.500. Oke. Nah, berikutnya untuk poin yang ke-6, cek yang diterima dari PT Gaya. Jadi perusahaan menerima cek dari PT Gaya, nilainya adalah 7.256.000. Dicatat oleh perusahaan sebesar 725.600. Jadi artinya di sini ada kesalahan pencatatan dalam pembukuan perusahaan, kurang 0 ya. Harusnya 7.256.000 menjadi 725.600. Nah, terhadap transaksi ini, maka kita perlu melakukan penyesuaian di dalam rekonsiliasi bank dalam sisi penambahnya, di bagian penambahan untuk saldo kas bank menurut pembukuan perusahaan, karena penerimaan dari customer itu dicatat terlalu kecil, ya. Nah, berarti di sini kita akan isi sebagai kurang catat cek pelunasan PT Gaya. Berapa nilai kurang catatnya? Yaitu sebesar 7.256.000 dikurangi 725.600. Jadi kurang catat atas penerimaan cek ini yaitu sebesar 6.530.400. Oke, nah berikutnya masih di poin yang sama. Ada juga kesalahan, yaitu cek dari PT Rahayu sebesar 4.153.000 dibukukan sebesar 5.153.000. Jadi artinya di sini perusahaan membukukan terlalu tinggi, ya, artinya lebih catat sebesar 1 juta dari cek yang diterima dari PT Rahayu. Nah, berarti di sini akan kita catat dalam sisi pengurang saldo kas bank menurut pembukuan perusahaan, yaitu lebih catat cek pelunasan PT Rahayu. Nilainya lebih catatnya adalah 1 juta. Nah, berikutnya poin terakhir, poin ke-7, nota kredit dari bank untuk jasa giro sebesar 35.600 dan nota debit untuk biaya administrasi bank sebesar 13.500 baru diterima tanggal 3
3 Januari 2019. Jadi artinya ada pendapatan bunga dan biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2018 itu belum dicatat oleh perusahaan karena nota debit dan nota kreditnya baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Nah, berarti di sini kita perlu melakukan penyesuaian di sisi saldo kas menurut pembukuan perusahaan. Di sisi penambahan kita isi untuk pendapatan jasa giro sebesar 35.600 dan di sisi pengurang yaitu beban administrasi bank. Biaya administrasi bank. Nilainya adalah 13.500. Oke. Nah, sekarang semua poin sudah kita lakukan identifikasi dan sudah kita masukkan ke dalam format rekonsiliasi bank. Nah, sekarang hasil akhirnya saldo bank setelah rekonsiliasi dan saldo pembukuan setelah rekonsiliasi itu harus menghasilkan angka yang sama. Kita cek. Rp691.695.900 ini adalah saldo kas bank setelah dilakukan rekonsiliasi bank. Oke, nah itu adalah penyelesaian kita untuk menjawab soal nomor 1. Nah, selanjutnya masih di soal nomor 1, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jadi, dari ke-7 poin yang kita lakukan penyesuaian ini, mana penyesuaian yang perlu kita catat sebagai jurnal penyesuaian, karena tidak semua poin rekonsiliasi bank perlu kita lakukan jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat mulai dari yang pertama, yaitu cek yang sudah ditandatangani tapi tetap masih beredar. Artinya ini perubahannya dari sisi bank. Perusahaan sudah melakukan pencatatan, cuma bank belum melakukan pencatatan. Jadi untuk poin yang pertama tidak perlu kita buatkan jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk yang kedua, cek nomor XY451 sebesar 7.250.000 dari PT Bayu yang telah disetorkan ke bank dikembalikan karena dananya tidak cukup. Nah, untuk pengembalian cek kosong ini, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Sebelumnya, ketika kita menerima cek dari PT Bayu untuk pelunasan, tentunya kita sudah melakukan pencatatan di pembukuan perusahaan. Nah, di sini kita juga akan membuat jurnal terhadap pengembalian cek yang tidak cukup dananya. Jurnalnya apa? Jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya yang pertama yaitu debitnya adalah piutang usaha, karena ketika kita menerima cek dari PT Bayu, kita kan sudah mencatat debitnya kas bank, kreditnya adalah piutang usaha. Nah, di sini kita catat debitnya piutang usaha 7.250.000, lalu kreditnya adalah bank sebesar 7.250.000. Nah, berikutnya untuk poin yang ketiga, transfer dari PT Bangun Karya sebesar 5 juta tanggal 29 Desember 2018 baru terlihat di rekening koran yang diterima tanggal 4 Januari. Nah, terhadap transaksi ini tidak perlu kita lakukan pencatatan jurnal penyesuaian karena
Dari sisi perusahaan sudah melakukan pencatatan, cuma perbedaan tanggal saja. Oke, nah berikutnya yang keempat, setoran tunai ke bank tanggal 29 Desember sebesar 3.500.000 baru dibukukan bank tanggal 2 Januari. Nah, juga terhadap transaksi ini juga tidak perlu kita lakukan jurnal penyesuaian. Bank salah membukukan cek nomor D3715 sebesar 3.725.500 dicatat 3.525.000. Nah, di sini perusahaan sudah membukukan dengan benar, berarti tidak perlu kita catat sebagai jurnal penyesuaian dari rekonsiliasi bank ini. Nah, berikutnya, cek yang diterima dari PT Gaya sebesar 7.256.000 dicatat oleh perusahaan sebesar 725.600 dan cek dari PT Rahayu juga sama, perusahaan salah melakukan pembukuan. Nah, karena perusahaan yang salah melakukan pembukuan, maka di sini kita akan mencatat jurnal penyesuaian. Ya, yang pertama, cek yang diterima dari PT Gaya, kita melakukan kesalahan catat yaitu kurang catat. Kurang catat tadi sebesar 6.530.400. Berarti di sini kita akan bikin jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu debitnya bank sebesar 6.530.400 dan kreditnya adalah piutang usaha 6.530.400. Nah, yang ketiga, yaitu tadi kita lebih catat cek pelunasan dari PT Rahayu, berarti kebalikannya. Debit piutang usaha sebesar 1 juta, kreditnya adalah bank sebesar 1 juta. Oke, nah berikutnya, kita cek lagi untuk penyesuaian yang terakhir. Nota kredit berkaitan dengan pendapatan jasa giro dan beban administrasi bank. Nah, ini perlu juga kita buat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah debit bank sebesar 35.600, yaitu untuk pendapatan jasa giro. Dan kreditnya adalah pendapatan jasa giro 35.600. Jurnal penyesuaian yang terakhir yaitu debitnya adalah beban administrasi bank sebesar 13.500 dan kreditnya adalah bank sebesar 13.500. Nah, ini adalah jurnal yang perlu kita catat dari hasil rekonsiliasi bank. Ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini. PT Gali pada 1 Juli 2019 menjual sebidang tanah ke PT Ratna dengan menerima sebuah wesel jangka panjang 1 tahun dengan nilai jatuh temponya adalah 465 juta. Jadi PT Gali menjual tanah dan pembayarannya oleh PT Ratna itu menggunakan wesel jangka panjang. Tanah dibeli 5 tahun lalu, jadi tanah yang dimiliki PT Gali dan dijual ke PT Ratna ini dibeli 5 tahun lalu dengan harga 375 juta. Nilai pasar tanah ditentukan sebesar 450 juta. Nah, PT Gali menggunakan nilai wajar tanah sebagai nilai nominal wesel. Jadi nominal wesel yang dicantumkan
ini adalah sebesar nilai pasar dari tanah tersebut. Nah, dari transaksi tersebut kita diminta untuk membuat jurnal yang dicatat oleh PT Galih atas transaksi penjualan tersebut. Oke. Kita lanjutkan di sini jawaban soal nomor 2, yaitu jurnal transaksi penjualan tanah PT Galih kepada PT Ratna. Nah, di sini kita mengidentifikasi informasi yang pertama. Harga pasar tanah yang merupakan nilai nominal Wesel yaitu sebesar 450 juta. 450 juta ya. Oke. Nah, sedangkan harga perolehan tanah yaitu 375 juta. Nah, dari transaksi ini maka diperoleh laba atau rugi. Penjualan tanah karena harga pasar atau nilai penjualannya lebih tinggi dibandingkan harga perolehan tanah, maka terhadap transaksi tersebut PT Galih memperoleh laba penjualan tanah sebesar 75 juta. Nah, dari transaksi tersebut, maka kita bisa mencatat jurnal transaksinya, debitnya yaitu piutang Wesel. Piutang Wesel kita catat sebesar nilai nominalnya yaitu 450 juta. Kreditnya adalah tanah sebesar 375 juta dan kreditnya yaitu laba penjualan aset tetap nilainya 75 juta. Jadi jurnal yang dicatat oleh PT Galih nilainya seperti ini. Debit piutang Wesel 450 juta, kreditnya adalah tanah 375 juta, dan kreditnya adalah laba penjualan aset tetap sebesar 75 juta. Oke, lanjut. Berikutnya untuk pembahasan soal yang ketiga. PT Bardi memiliki persediaan barang yang sama. Jadi dia memiliki satu persediaan barang ya. Data pembelian dan penjualan untuk bulan September 2018 seperti yang disajikan di dalam soal. Nah, PT Bardi menggunakan sistem perpetual untuk mencatat persediaan. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk bulan September apabila perusahaan menggunakan metode penilaiannya yaitu FIFO dan rata-rata. Nah, karena PT Bardi menggunakan sistem perpetual, artinya pencatatan persediaannya menggunakan kartu persediaan. Tidak menggunakan metode fisik ya, tapi dia menggunakan sistem perpetual yang memerlukan kartu persediaan. Jadi di sini kita akan buat terlebih dahulu format kertas kerja yang merupakan kertas kerja untuk kartu persediaan terhadap barang yang dimiliki oleh PT Bardi.
baik menggunakan metode FIFO maupun menggunakan metode average, kartu persediaannya sama ya. Oke, nah yang pertama kita akan memasukkan data saldo awal persediaan terlebih dahulu. Saldo awal persediaan tertanggal 1 September 2018, kuantitinya ada 700 unit dengan harga pokoknya adalah 105.000 dan total nilai persediaannya adalah 73.500. Di sini kita tambahkan dulu unit, harga pokok, dan total. Untuk masing-masing di bagian masuk, keluar, dan juga saldo. Oke, nah untuk saldo awal yaitu tanggal 1 September 2018, uraiannya kita isi saldo awal. Unitnya yaitu 700 unit ya. Harga pokoknya adalah 105.000. Nah, karena ini adalah saldo awal, kita masukkan di kolom masuk ya. Tapi kita masukkan ke kolom saldo, yaitu 700, harga pokoknya 105.000, sehingga totalnya adalah unit dikalikan dengan harga pokok. Nah, berikutnya untuk yang kedua, yaitu ada transaksi penjualan. Penjualan sebesar 600 unit pada tanggal 3 September. Ya, ketika kita menggunakan metode FIFO, kita catat tanggal 3 September 2018, di sisi keluar sebanyak 600 unit, harga pokoknya mengambil ke harga pokok yang ada di saldo awal, yaitu 105.000, dan total harga pokok untuk unit yang terjual adalah 63 juta. Nah, untuk saldonya berarti untuk unit saldo awal 700 unit dikurangi dengan unit keluar, yaitu 100 hasilnya, saldonya 100 unit. Harga pokoknya masih sama, yaitu 105.000, sehingga total nilai persediaan setelah penjualan tanggal 3 September yaitu 10.500.000. Nah, berikutnya tanggal 5 September. Tanggal 5 September ada transaksi pembelian. Pembeliannya sebesar 600 unit. Harga pokoknya adalah 112.500. Nah, terhadap transaksi ini, maka kita akan catat di kartu persediaan tanggal 5 September 2018, uraiannya adalah pembelian, masukkan di kolom masuk, jumlahnya adalah 600 unit, harga pokoknya adalah 112.500, sehingga total persediaan masuknya nilainya adalah 67.500.000. Nah, ke dalam kolom saldo, karena harga pokoknya berbeda, karena di dalam metode penilaian first in first out, dia menganut persediaan yang masuk terlebih dahulu itu harus keluar terlebih dahulu. Ya, masuk pertama, keluar pertama. Berarti untuk di kolom saldo ini kita harus melakukan pemisahan antara saldo yang masuk lebih awal dengan saldo yang masuk berikutnya. Saldo barang
yang masuk lebih awal yaitu 100 unit. Harga pokoknya 105.000. Nilai persediaannya adalah 10.500.000. Sedangkan untuk saldo barang yang baru masuk yaitu 600 unit dengan harga pokoknya 112.500 dan nilai persediaannya adalah 67.500.000. Oke. Nah, berikutnya transaksi yang keempat yaitu ada transaksi retur penjualan. Ada retur penjualan sebanyak 50 unit. Retur penjualan sebanyak 50 unit ini kita catat ke dalam kartu persediaan di sisi sebelah keluar ya. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 6 September 2018. Retur penjualan. Kita input di kolom keluar, namun unitnya dalam keadaan minus 50 ya, minus 50. Dan harga pokoknya kita ambil dari harga pokok penjualannya yaitu 105.000. Dan total nilai persediaan yang diretur adalah 5.250.000. Nah, dari saldo kita akan mencatatnya yaitu untuk item yang harganya 105.000 yaitu sebesar 100 unit ditambah dengan masuk dari retur yaitu 50 unit sehingga saldonya 150 unit untuk harga pokok 105.000 dan sisanya untuk barang yang 600 unit seharga 112.500 itu masih sama nilainya ya. Oke. Nah, berikutnya data transaksi berikutnya ada melakukan pembelian sebanyak 500 unit. Ya, tanggalnya adalah tanggal 13 September. 13 September 2018 yaitu transaksinya pembelian sebesar 500 unit. Harganya adalah 114.000. Sehingga total nilai persediaan yang dibeli adalah 57 juta. Nah, di sini berarti di kolom saldo kita akan mengidentifikasinya menjadi 3 jenis barang ya. 3 jenis barang yaitu barang yang harganya 105.000, 112.500 dan 114.000. Ya. Sehingga saldo akhirnya 150 unit untuk harga pokok 105.000, 600 unit untuk harga pokok 112.500 dan 500 unit untuk harga pokok 114.000. Nah, berikutnya transaksi berikutnya yaitu transaksi retur pembelian. Transaksi retur pembelian ini terjadi tanggal 16 September 2018. September 2018 retur pembelian. Nah, untuk mencatat transaksi retur pembelian ke dalam kartu persediaan, maka kita akan mencatatnya di kolom masuk ya, di kolom masuk dalam keadaan minus. Nah, karena tidak ada identifikasi nilai yang di retur ini terhadap transaksi pembelian yang mana, maka kita akan menggunakan harga pokok yang pertama yaitu 105.000. Dan total nilai returnya yaitu sebesar
10.500.000. Nah, untuk saldo berarti di sini kita akan mencatat untuk saldo barang yang harga pokoknya adalah 105.000, saldonya yaitu 150 unit dikurangi dengan 100 unit yang diretur, yaitu sebesar 50 unit tersisanya. Harga pokoknya adalah 105.000. Ya, untuk item yang harga pokoknya 105.000, kuantitinya 50, untuk yang harganya 112.500, kuantitinya 600, dan untuk yang harganya 114.000, kuantitinya adalah 500 unit. Oke. Nah, sekarang berikutnya transaksi yang terakhir, ada transaksi penjualan tanggal 23 September 2018. Nah, jumlah unit yang terjual adalah 550 unit. Oke. Nah, terhadap transaksi penjualan ini maka kita akan mencatatnya di kolom keluar. Di kolom keluar jumlahnya adalah sebesar 550 unit total penjualannya ya. Tapi karena kita menggunakan metode first in first out, maka kita akan mengacu ke saldo barang sebelum penjualan itu terjadi. Nah, untuk barang yang masuk terlebih dahulu yaitu barang yang harga pokoknya adalah 105.000. Berarti untuk unit keluarnya 50 unit untuk harga pokok 105.000 dan sisanya 500 unit untuk harga pokok 112.500 ya. Sehingga total unit harga pokok yang terjual untuk yang harga pokok 105.000 yaitu 5.250.000 dan yang harga pokok 112.500 yaitu 56.250.000. Oke. Nah, untuk saldo akhir berarti untuk saldo akhir untuk harga pokok yang 105.000 sudah habis. Untuk harga pokok yang 112.500 saldonya tersisa 100 berasal dari 600 saldonya dikurangi dengan penjualan sebanyak 500. Jadi 100 unit untuk harga pokok 112.500 dan 500 unit untuk harga pokok 114.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pertama, saldo akhir persediaan ya, saldo akhir persediaan apabila perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan first in first out, maka saldo akhirnya adalah sebesar 68.250.000 berasal dari 100 unit untuk harga pokok 112.500 dan 500 unit untuk harga pokok 114.000 ya. Oke. Nah, berikutnya untuk harga pokok karena kita diminta untuk mencari ya, tentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk bulan September. Nah, berarti di sini jawabannya adalah nilai persediaan akhir metode FIFO yaitu sebesar 68.250.000. Nah, sedangkan harga pokok penjualan metode FIFO yaitu sebesar
63 juta dikurangi dengan 5.250.000 ditambah 5.250.000 ditambah lagi 56.250.000. Sehingga kita bisa peroleh di sini harga pokok penjualan untuk metode FIFO yaitu 119.250.000. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan untuk metode yang kedua, yaitu metode average. Nah, prinsip kerjanya sama saja, cuma yang menjadi perbedaan, nanti untuk kolom saldo, kita tidak perlu melakukan identifikasi per masing-masing barang yang masuk terlebih dahulu. Tapi kita perlu melakukan perhitungan harga rata-rata produknya. Ya, oke. Untuk transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 September 2018, yaitu saldo awal. Kita isi di kolom saldo, unitnya adalah 700, harga pokoknya 105.000, sehingga total nilai persediaan saldo awalnya adalah 73.500.000. Nah, berikutnya tanggal 3 September 2018 ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan nilainya adalah 600 unit. Maka kita catat di kolom keluar unitnya 600, harga pokoknya adalah 105.000 dan total harga pokok penjualan untuk item yang keluar adalah 63 juta. Nah, untuk saldo unitnya adalah 700 saldo awal dikurangi dengan keluar 600 yaitu 100. Dan untuk nilai persediaannya yaitu total persediaan awal nilainya 73.500.000 dikurangi harga pokok penjualan yaitu sebesar 10.500.000. Sehingga harga pokok per unit untuk barang yang tersisa itu kita ambil dari total dibagi dengan unit, yaitu tetap 105.000. Nah, berikutnya yang ketiga ada pembelian tanggal 5 September. 5 September 2018 ada pembelian. Pembelian sebanyak 600 unit, harga pokoknya adalah 112.500. Sehingga total persediaan yang dibeli adalah 67.500.000. Nah, ketika kita menggunakan metode average, maka di bagian saldo kita akan mencatatnya yaitu saldo dalam satuan unit yaitu 100 ditambah dengan unit masuk 600 yaitu saldonya menjadi 700. Total nilai persediaan saldonya 10.500 ditambah unit masuk yaitu 67.500.000. Sehingga nilai persediaan akhir setelah pembeliannya adalah 78 juta. Dan harga pokok rata-ratanya diambil dari total nilai persediaan dibagi dengan saldo unit persediaan, yaitu 114.429. Nah, berikutnya ada transaksi yang keempat, yaitu retur penjualan. Retur penjualan tanggal 6 September 2018. Retur penjualan kita catat di kolom keluar dalam keadaan minus untuk unitnya. Dan untuk nilai yang keluar yaitu ambil dari nilai yang di retur yaitu 105.000.
adalah HPP-nya berkurang 5.250.000. Nah, untuk unit saldonya yaitu 700 unit ditambah dengan unit masuk yang berasal dari retur penjualan 50 unit menjadi 750 unit. Nah, sedangkan untuk saldo dalam nilai persediaan sama, yaitu saldo persediaan sebelum retur penjualan ditambah dengan nilai retur persediaannya, nilai retur penjualannya, yaitu menjadi 83.250.000. 83.250.000 dibagi dengan total unit yang tersisa yaitu 750, sehingga harga pokok rata-ratanya menjadi 111.000. Nah, berikutnya tanggal 13 September ada transaksi pembelian. 13 September 2018 ada transaksi pembelian yaitu 500 unit, harganya 114.000. Kita isi di kolom masuk 500 unit, harganya 114.000. Kita isi di kolom masuk sehingga nilai persediaan yang masuk adalah 57 juta. Untuk saldo dalam satuan unit kita akan menambahkan unit saldo awal sebelum terjadi pembelian ditambah dengan unit yang dibeli. Sehingga kita bisa lihat di sini saldo akhir dalam satuan unitnya adalah 1.250. Nilai persediaannya yaitu 83.250.000 ditambah 57 juta yaitu 140.250.000. Sedangkan untuk harga pokok rata-ratanya yaitu diambil dari total nilai persediaan dibagi dengan jumlah unit persediaan yaitu menjadi 112.200. Oke, nah berikutnya tanggal 16 September ada transaksi retur pembelian. Transaksi retur pembelian tanggalnya 16 September. Retur pembelian unitnya adalah sebanyak 100, berarti kita isi di kolom masuk minus 100. Lalu berikutnya kita akan masukkan di sini unitnya, harga pokok per unitnya kita ambil dari nilai pembeliannya, yaitu 114.000. Kita pastikan yang diretur adalah nilai pembelian yang terakhir. Sehingga nilai retur pembeliannya adalah 11.400.000. Nah, untuk saldo akhir kita bisa menghitungnya untuk satuan unit yaitu 1.250 dikurangi dengan 100 yaitu 1.150 ya, 1.150. Sedangkan untuk nilai persediaan akhirnya di saldo akhir yaitu 140.250.000 dikurangi dengan 11.400.000 yaitu menjadi 128.850.000. Harga pokok rata-ratanya kita ambil dari total nilai persediaan dibagi dengan jumlah unitnya. Nah,
terakhir, yaitu transaksi tanggal 23 September 2018. Transaksinya adalah transaksi penjualan sebanyak 550 unit. Harga pokok penjualannya kita ambil dari harga pokok rata-rata, sehingga di sini kita peroleh harga pokok penjualan menjadi 61.623.913. Untuk saldo akhir dalam satuan unitnya sebesar 600 dan harga pokok rata-ratanya masih sama, yaitu 112.043. Untuk saldo akhir nilai persediaannya yaitu 67.226.087 rupiah. Oke, nah sekarang dari informasi yang disajikan di dalam tabel kartu persediaan metode average ini, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal berkaitan dengan berapa nilai persediaan akhir dan juga berapa harga pokok penjualan apabila menggunakan metode average. Ya, untuk persediaan akhirnya nilainya adalah 67.226.087, sedangkan untuk harga pokok penjualannya yaitu 119.373.913. Nah, itulah cara kita untuk melakukan penyelesaian atau jawaban dari soal untuk nomor 3 berkaitan dengan persediaan. Oke. Nah, berikutnya untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini. Perusahaan membeli mesin seharga 500 juta pada tanggal 1 Mei 2018. Umur ekonomis dari mesin tersebut adalah 8 tahun dan diestimasi memiliki nilai sisa sebesar 15 juta. Pada akhir masa manfaatnya serta memiliki nilai sisa sebesar 15 juta pada akhir masa manfaatnya, serta mampu bekerja selama 20.000 jam mesin dan menghasilkan 300.000 unit produksi. Nah, selama tahun 2018, perusahaan menggunakan mesin selama 1.800 jam dan menghasilkan 28.000 unit produk. Nah, dari informasi yang disajikan di dalam soal nomor 4 ini, kita diminta untuk menghitung penyusutan tahun 2018 dengan menggunakan metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan aktivitas satuan produksi serta aktivitas jam kerja. Nah, kita hanya diminta untuk menghitung nilai penyusutan tahun 2018 saja. Oke. Nah, untuk penyelesaian soal kasus nomor 4, kita akan kerjakan lagi di sini. Oke. Jawaban nomor 4. Jawaban soal nomor 4. Diketahui dari informasi yang ada di dalam soal, yang pertama adalah harga perolehan mesin yaitu 500 juta
Nah, berikutnya nilai sisa yaitu 15 juta. Masa manfaat 8 tahun. Masa manfaatnya 8 tahun. Lalu jumlah jam kerja yaitu 20.000 jam. Jumlah produksi, estimasi jumlah produksi yaitu 300.000 unit. Tanggal pembelian yaitu tanggal 1 Mei 2018. 1 Mei 2018. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun, dan aktivitas satuan unit produksi dan aktivitas jam kerja. Oke, di sini kita akan lihat pertama penyusutan tahun 2018 menggunakan metode garis lurus. Nah, karena tanggal pembeliannya ini adalah tanggal 1 Mei 2018, maka jumlah bulan pemakaian selama tahun 2018 itu hanya sebanyak 8 bulan, tidak full 12 bulan. Nah, berikutnya kita juga dari informasi soal kita bisa mengetahui dasar penyusutan yaitu sebesar 500 juta harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa 15 juta. Oke. Nah, apabila kita menggunakan metode garis lurus, maka jumlah biaya penyusutan setahun yaitu sebesar 485 juta dibagi dengan 8 tahun, yaitu jumlah penyusutannya sebesar 60.625.000 per tahun. Sedangkan untuk jumlah penyusutan tahun 2018 kita akan menghitungnya secara proporsional, yaitu 8/12 dikali dengan 60.625.000. Karena jumlah bulan penyusutan untuk tahun 2018 hanya 8 bulan, sejak Mei sampai dengan Desember 2018. 8/12 dikali dengan 60.625.000. Artinya penyusutan untuk tahun 2018 menggunakan metode garis lurus yaitu 40.416.667. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan menghitung beban penyusutan tahun 2018 metode saldo menurun. Nah, untuk metode saldo menurun di sini kita perlu ingat bahwa ketika kita menghitung metode saldo menurun, maka tarif penyusutannya adalah 2 kali tarif garis lurus. Jadi yang pertama kita harus cari dulu tarif penyusutan metode garis lurus. Tarif penyusutan metode garis lurus yaitu 100% dibagi dengan umur manfaat yaitu 8 tahun.
atau 12,5%. Sehingga tarif penyusutan metode saldo menurun yaitu 2 kali metode garis lurus, yaitu 25%. Nah, sekarang untuk penyusutan, biaya penyusutan setahun dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu 25% dikalikan dengan harga perolehan mesinnya. Ya, perlu kita ingat, ketika kita menggunakan metode saldo menurun, maka nilai sisanya itu tidak masuk dalam pengurang dalam dasar penyusutan. Sedangkan untuk biaya penyusutan tahun 2018, kita hitung dengan cara yang sama, yaitu 8/12 dikali dengan penyusutan setahun, yaitu 125 juta dikalikan dengan 8/12. Nah, di sini coba saya rapikan dulu. Nah, di sini supaya disajikan perhitungannya. Biaya penyusutan per tahun yaitu 485 juta dibagi 8 tahun. Begitu juga untuk biaya penyusutan setahun untuk metode saldo menurun yaitu 25% dikali 500 juta. Sedangkan untuk biaya penyusutan untuk tahun 2018, 8/12 dikali 125 juta. Perhitungannya. Ya, oke. Nah, berikutnya yang ketiga, kita diminta untuk menghitung penyusutan apabila menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun, nah berarti di sini penyusutan tahun 2018 menggunakan metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahunnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Yaitu totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya adalah 36. Ya. Maka untuk tarif penyusutan setahun, kita bisa menghitungnya dengan cara 8/36 dikalikan dengan dasar penyusutan, yaitu 485 juta. 485 juta, yaitu 8/36 dikalikan dengan 485 juta. Rp107.777.778. Nah, sedangkan untuk jumlah biaya penyusutan tahun 2018, kita bisa menghitungnya dengan cara yang sama, yaitu 8/12 dikalikan dengan 107.777.778. Oke, nah berikutnya untuk penyusutan tahun 2018 menggunakan metode yang keempat. Metode yang keempat yaitu metode aktivitas satuan unit produksi. Aktivitas
satuan unit produksi. Nah, di sini yang pertama kita harus cari tarif penyusutan per unit produksi, di mana tarif penyusutan per unit produksi ini kita ambil, kita peroleh dari dasar penyusutan 485 juta dibagi dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkannya, yaitu 300.000 unit. Sehingga tarif penyusutan per unit produksinya adalah 485 juta dibagi 300.000. Penyusutannya adalah 1.617 per unit. Nah, untuk penyusutan tahun 2018, kita tinggal mengkalikan saja jumlah unit produksi. Kita lihat di soal, jumlah unit produksinya adalah 28.000 unit dikalikan dengan 1.617. Sehingga beban penyusutannya kita bisa hitung 28.000 dikalikan dengan 1.617 per unit. Sehingga beban penyusutan untuk tahun 2018 menggunakan metode aktivitas satuan unit produksi adalah sekian. Nah, terakhir, bagaimana kita menghitung beban penyusutan tahun 2018 menggunakan metode aktivitas jam kerja. Jam kerja mesin. Oke. Nah, sama halnya seperti kita menggunakan metode satuan unit produksi. Yang pertama kita akan cari dulu tarif penyusutan per jam. Ya, karena satuannya adalah jam. Nah, estimasi penggunaannya adalah 20.000 jam. 485 juta dibagi dengan 20.000 jam. Sehingga tarif penyusutan per jamnya adalah 2021 per jam. Biaya penyusutan untuk tahun 2018 yaitu 20.000 jam dikali dengan 2021. Sehingga tarif penyusutannya adalah sebesar 40.416.667. Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk menjawab soal latihan di nomor 4, yaitu menghitung beban penyusutan menggunakan berbagai metode, mulai dari metode garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun, satuan unit produksi, dan satuan jam kerja mesin. Berikutnya soal nomor 5. Kita lihat di sini soal nomor 5. Diketahui peralatan dibeli dengan harga 50 juta. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Setelah 4 tahun digunakan, pada tahun 2018, umur ekonomis semula 5 tahun diubah menjadi 8 tahun. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai penyusutan untuk tahun 2018 dan buat jurnal penyusutannya. Nah, artinya di sini terjadi perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan penyusutannya? Oke. Jawaban soal nomor 5. Yang pertama, kita akan hitung dulu
Nilai penyusutan menggunakan estimasi yang awal ya. Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Jadi harga perolehannya di soal diketahui yaitu sebesar 50 juta, nilai residunya adalah 0. Sehingga dasar penyusutannya yaitu tetap 50 juta. Nah, berikutnya kita akan menghitung umur manfaat atau masa manfaat awal, yaitu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nah, berikutnya, sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa penyusutan per tahunnya menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar dasar penyusutan dibagi dengan jumlah masa manfaat, yaitu 10 juta per tahun. Berikutnya masa penyusutan yang sudah berjalan, totalnya adalah 4 tahun. Kita bisa lihat dari soal di sini ya. Setelah 4 tahun digunakan, ya artinya masa penyusutannya sudah digunakan selama 4 tahun. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui nilai akumulasi penyusutan yaitu sebesar 10 juta dikalikan dengan 4 tahun. Berikutnya, nilai buku mesin setelah 4 tahun berarti kita peroleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu nilai buku yang barunya adalah 10 tahun. Nah, berikutnya umur ekonomis atau masa manfaat yang baru adalah 8 tahun. Dan masa manfaat tersisa kita lihat di sini. Pada tahun 2018, umur ekonomis semula 5 tahun diubah menjadi 8 tahun. Nah, berarti sisa masa manfaatnya semula 1 tahun menjadi 4 tahun ya. Jadi sisa masa manfaat yang tersisa yaitu 4 tahun. Karena masa manfaat yang baru 8 tahun sudah digunakan sebanyak 4 tahun, sehingga masa manfaat tersisanya adalah 4 tahun. Nah, berikutnya berarti kita bisa menghitung beban penyusutan per tahun yang baru yaitu sebesar nilai buku mesin senilai 10 juta dibagi dengan sisa masa manfaat yaitu 4 tahun, 2.500.000. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal penyusutan. Nah, berarti nilai penyusutan yang baru adalah 2.500.000 per tahun dan jurnal penyusutan mesin tahun 2018 yaitu debit beban penyusutan mesin 2.500.000 dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin nilainya 2.500.000. Oke.
Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian untuk jawaban atas soal nomor 5. Nah, berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 kita bisa lihat di sini. Diketahui PT Pesona memiliki peralatan yang dibeli pada 1 Januari 2017 seharga 400 juta. Peralatan didepresiasikan selama 4 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Pada 1 Juli 2019, peralatan tersebut dijual. PT Pesona melaporkan dalam laporan laba rugi keuntungan penjualan peralatan sebesar 30 juta. Nah, berapakah kas yang diperoleh dari penjualan peralatan tersebut? Oke, nah berarti di sini keuntungan penjualan aset tetapnya sudah diketahui, tapi kita diminta untuk mencari berapa kas yang diperoleh oleh PT Pesona apabila dia mengakui keuntungan sebesar 30 juta dalam pembukuannya. Oke, nah di sini kita gunakan kertas kerja yang sama aja. Jawaban soal nomor 6. Diketahui yang pertama yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan nilainya adalah 400 juta. Nilai sisa atau nilai residunya adalah 80 juta. Sehingga dasar penyusutan yaitu 320 juta. Berasal dari 400 juta dikurangi dengan nilai sisa. Diperoleh 320 juta. Nah, berikutnya kita lihat metode penyusutannya. Di sini kita asumsikan metode penyusutannya adalah metode garis lurus ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa umur ekonomis 4 tahun. Nah, berikutnya penyusutan per bulannya, karena dia pembeliannya di tengah tahun. Oh ya, awal tahun ya. Berarti ini kita bisa mengetahui penyusutan per tahun. Yaitu sebesar 320 juta dibagi dengan 4 tahun, 80 juta. Sedangkan untuk penyusutan per bulannya, yaitu 80 juta dibagi dengan 12 bulan. Kenapa penting kita mengetahui beban penyusutan per bulan? Karena penjualannya terjadi pada tanggal 1 Juli ya, di mana ini bukan 1 tahun penuh dari penggunaan aset di tahun 2019. Oke. Nah, berikutnya kalau kita sudah mengetahui beban penyusutan per tahun dan beban penyusutan per bulan, maka kita akan hitung dulu berapa masa penyusutan. Masa penyusutan yang sudah terjadi yaitu untuk tahun 2017 kita tambahkan informasi harga belinya, tanggal pembelian mesin yaitu 1 Januari 2017 dan tanggal penjualan mesin yaitu 1 Juli 2019. 1 Juli 2019. Maka untuk masa penyusutan yang sudah terjadi, tahun 2017 penyusutan selama 12 bulan, tahun 2018 12 bulan, dan tahun 2019 penyusutan 6 bulan. Jadi total penyusutan
sampai dengan terjadinya penjualan aset tetap, yaitu 30 bulan. Baru kita peroleh akumulasi penyusutan, yaitu 6.666.666.670, yaitu penyusutan per bulan, dikalikan dengan masa penyusutan yang sudah terjadi, yaitu 30 bulan. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah 200 juta. Ya. Nah, sekarang berarti nilai buku per 30 Juni 2019 yaitu harga perolehan peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan, yaitu 200 juta. Berarti nilai bukunya per 30 Juni 2019 yaitu 200 juta. Nah, perusahaan mengakui laba penjualan yaitu sebesar 30 juta. Ya, maka kita bisa mengetahui bahwa jumlah kas yang diperoleh oleh PT Pesona yaitu berasal dari nilai buku aset ditambah dengan laba penjualan. Laba penjualan. Berapa? Yaitu sebesar 200 juta nilai buku ditambah dengan 30 juta keuntungan yang diakui. Sama dengan 230 juta. Oke. Nah, itu adalah jawaban atas soal nomor 6. Nah, terakhir, oke, karena kita tidak diminta untuk membuat jurnalnya, berarti cukup. Nah, berikutnya terakhir untuk soal kasus yang nomor 7, ya, jawaban soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7. Di bawah ini disajikan informasi mengenai hak cipta yang dimiliki oleh PT Jaya Anugrah. Berarti ini adalah materi berkaitan dengan intangible asset yang terakhir kita bahas di pertemuan 14 ya. Pada 31 Desember 2020. Kos untuk memperoleh hak cipta tersebut adalah 8.600.000. Carrying amount atau nilai buku dari hak cipta tersebut adalah 4.300.000 dan recoverable amount-nya adalah 3.400.000. Nah, asumsikan bahwa PT Jaya akan terus menggunakan hak cipta tersebut di kemudian hari. Pada tanggal 31 Desember 2020, hak cipta memiliki sisa masa manfaat 10 tahun. Nah, kita diminta yang pertama, membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penurunan nilai hak cipta. Nah, kita lihat, untuk mengetahui nilai penurunan hak cipta, ada penurunan atau tidak, maka kita bisa membandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount. Nah, kalau carrying amount nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan recoverable amount, berarti terjadi penurunan nilai intangible asset. Nah, carrying amount-nya adalah 4.300.000, sedangkan recoverable amount-nya adalah 3.400.000. Artinya ada penurunan nilai sebesar 900.000. Nah, di sini kita akan mencatat jurnalnya, ya. Jurnal yang pertama, kita beri pengantar dulu, diketahui carrying amount atau nilai buku hak cipta yaitu 4.300.000
Sedangkan recoverable amount nilainya adalah 3.400.000. Sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 900.000. Nah, terhadap penurunan nilai ini, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian dengan cara mendebit kerugian atas penurunan nilai hak cipta. Nilainya sebesar 900.000 debit. Kreditnya adalah hak cipta sebesar 900.000. Nah, berikutnya, buatlah jurnal untuk mencatat biaya amortisasi hak cipta untuk tahun 2021. Ini jawaban yang A, yaitu jurnal penurunan hak cipta. Nah, sekarang yang B. Nilai penyusutan jurnal amortisasi hak cipta tahun 2020. Tahun 2021. Debitnya adalah amortisasi. Amortisasi hak cipta. Kreditnya adalah hak cipta. Nilainya berapa? Yaitu nilainya sebesar 900.000 dibagi 10 tahun. Karena tadi masa manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, kita bisa lihat dari sini. Hak cipta memiliki sisa masa manfaat selama 10 tahun. Ya, jadi untuk tahun 2021 beban penyusutannya yaitu untuk sebesar nilai buku, maaf ya, ini amortisasi ambil dari nilai bukunya yaitu sebesar recoverable amount-nya. Recoverable amount sebesar 3.400.000 dibagi dengan 10 tahun, bukan diambil dari nilai kerugian hak cipta ya, tapi dari nilai hak cipta yang baru yang terjadi akibat penurunan nilai. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga, yang C. Apabila diketahui nilai wajar hak cipta pada 31 Desember 2021 sebesar 3.500.000, maka kita diminta untuk membuat jurnal jika diperlukan untuk mencatat kenaikan nilai wajar hak cipta. Nah, berarti di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu jurnal kenaikan hak cipta 31 Desember 2021. Nah, di sini kita harus hitung dulu pertama nilai buku. Ya, nilai buku hak cipta per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 3.400.000 dikurangi dengan 340.000, sehingga nilai bukunya adalah 3.400.000 dikurangi dengan 340.000, yaitu 3.060.000. Nilai bukunya adalah 3.060.000. Nah, sedangkan nilai wajar
sebesar 3.500.000. Nilai wajar per 31 Desember 2021 yaitu 3.500.000. Sehingga ada kenaikan sebesar 440.000, kenaikan nilai hak cipta. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai hak cipta, maka di sini perlu kita buat jurnal pemulihan atas kerugian hak cipta tersebut. Nah, apabila sebelumnya belum ada pengakuan terhadap kerugian atas penurunan nilai hak cipta, maka kita tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Oke, nah jurnalnya yaitu debit hak cipta sebesar 440.000, kreditnya adalah kerugian atas penurunan nilai hak cipta. Kerugian yang semulanya sebesar 900.000 di recoverable dipulihkan sebesar 440.000. Sehingga nilai kerugiannya tersisa sebesar 460.000. Oke, nah itu adalah cara kita untuk menyelesaikan soal kasus yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Oke, nah sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan pembahasan soal latihan kita di pertemuan ke-15 ini. Apabila ada pertanyaan, kita akan bisa diskusikan lebih lanjut di forum diskusi di modul e-learning, atau bisa juga kita diskusikan di grup WA kelas ya. Terima kasih. Selamat menjalankan ujian akhir semester. Sukses selalu untuk kalian dan sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.